nations knock on our door, and people will gather united in worship. Come on, we won't be silent. Lord, pour out your spirit. Come down in glory. Open up the heavens on us, God. Open up our eyes to see the things that you see and not our circumstances. You have touched my lips with fire, my sins forgiven. So here I am, send me, Lord. And the house of the Lord will be chief of the mountains. Come on. Oh, today I'm leaving all my troubles behind. I'm letting go, follow the line. I'm holding on with all of my life. I say, I'm only just begun. Today I walk into the beat of your heart. You take me all the way to the start. Stretch your hand straight in the park. I'm found in open skies. Your heart lives in mine. Oh, today, oh, today, oh, today, today, I'm finding my first love again. I'm learning how to let you in. I'm trusting you with all that
teriak memuji Tuhan. Mari berikan kemuliaan termeriah untuk Tuhan Yesus. Mari bersorak untuk Tuhan Yesus. Thank you Lord.
kemuliaan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah selamat Yesus Kristus Tuhan. Dengan sempurna kuasa-Mu, aku
dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan ketika kita menyembah Tuhan tadi. Saya percaya saudara di rumah juga merasakan hadirat Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kematian Yesus. Saya mau mengundang saudara untuk sungguh-sungguh mau dengarkan firman Tuhan juga pagi hari ini. Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memperingati hari kematian Yesus yang menjadi penebus kami, juru selamat kami. Biarlah kami boleh mengerti makna lebih dalam lagi akan kematian Kristus. Engkau menolong kami Roh Kudus untuk kami memahami betapa dalamnya cinta-Mu kepada setiap kami. Dan kami mengetahui tujuan sesungguhnya kenapa Yesus mau mati buat kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Kami akan sama-sama diberkati. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur, berterima kasih untuk teknologi tentu saja dan juga kepada teman-teman, rekan-rekan yang merekam setiap khotbah dan ditayangkan online. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara tetap bergairah memperingati Jumat Agung ini. Kita harus beradaptasi dengan suasana ini. Meskipun tidak nyaman, tapi kita harus beradaptasi. Kita bersyukur kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan juga perjamuan kudus. Bahkan mendengarkan firman Tuhan lewat media. Saya percaya bahwa setiap saudara juga tahu bahwa ketika Bapak Saudara dengar firman Tuhan, saudara juga harus memastikan bahwa saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Hari ini saya mau bagikan tema khotbah saya, yaitu tujuan daripada kematian Yesus. Tentu Yesus punya tujuan. Kematian Yesus bukan kematian biasa, tapi penuh dengan perjuangan. Kematian Yesus menunjukkan betapa upayanya untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan saudara dan saya, untuk menjadi anaknya. Dan dia menghadapi penderitaan yang begitu berat, menghadapi tantangan yang begitu berat. Tapi Yesus melaluinya. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib dengan sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Dari luka-lukanya yang badannya yang penuh luka-luka mengalir darah. Darah karena cambukan. Darah karena diberi mahkota duri. Darah karena dipaku tangannya, dipaku kakinya. Darah karena dia jatuh memikul salib itu dalam perjalanan menuju Golgota. Dia jatuh berkali-kali dan mencucurkan air mata. Tuhan Yesus mati karena kehabisan darah. Dan di dalam darah itu adalah nyawa. Firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan engkau, karena begitu besar kasih Tuhan akan kita, sehingga dia mengaruniakan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak mati, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Saudara dibenarkan oleh Allah. Saudara dibenarkan oleh kematian Yesus. Karena pengorbanan Yesus, kita hidup menjadi hidup yang dibenarkan. Dan kita menjadi anak-anaknya.
kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dan dosa tidak berkuasa lagi, maut tidak berkuasa lagi. Alkitab dengan jelas berkata di 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, ada jaminan daripada Tuhan Yesus, engkau akan mengalami kehidupan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Percaya kepada Yesus kita tidak mengalami kebinasaan. Kita dibenarkan. Kita dibenarkan dan kita berhak menerima janji-janjinya. Keselamatan diberikan cuma-cuma Bapak Ibu Saudara. Gratis. Kenapa? Apakah itu menjadi murahan? Bukan, karena Yesus sudah membayar harganya. Yesus memikul salib itu, Yesus mau mati di kayu salib, dia bayar harganya supaya kita dibenarkan, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak binasa. Kita menerima itu dengan anugerah, cuma-cuma. Tapi yang menjadi poin bagi saya adalah diberikan dengan cuma-cuma bukan berarti karena gak berharga. Dia yang telah membayar harganya bagi kita. Keselamatan diberi secara cuma-cuma. Tapi ingat, menerima janji Allah dalam hidup kita tidaklah cuma-cuma. Saya katakan sekali lagi, keselamatan diberi dengan cuma-cuma. Tapi untuk menerima janji Allah tidak cuma-cuma. Saudara harus bayar harga. Seluruh firman Tuhan dalam Alkitab berisi proses mengikut Yesus dan menikmati setiap langkah fase dalam hidupmu untuk mencapai menerima janji Kristus. Di Alkitab ini berisi ribuan janji-janji Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan menjadi anak diberikan janji, ahli waris kerajaan Allah. Saudara menerima keselamatan dengan cuma-cuma, tapi sekali lagi saya katakan untuk menerima janji, untuk merasakan, menikmati janji Allah, saudara harus bayar harga. Ini yang dikatakan dengan membayar harga ikut Tuhan. Betul saudara, kita memiliki privilege, kita memiliki hak istimewa. Karena Yesus kita memiliki hak istimewa. Ditebus dari cara hidup kita yang lama. Tadi ayat firman Tuhan katakan, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan saat ini kita menjadi anaknya. Nah sekarang setelah kita menjadi anaknya, kita berhak menerima janji-janjinya. Tapi tidak otomatis ketika menerima janjinya tanpa ada sebuah hal atau sesuatu hal yang harus kita lakukan. Saya bukan bicara tentang keselamatan. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Tapi ketika saudara menerima janji Tuhan dan engkau mau mengalami janji Tuhan itu, engkau harus melakukan sesuatu. Itu yang namanya bayar harga. Believe Jesus, pay nothing. Follow Jesus, you pay something. To be like Jesus, you pay everything. Mengapa istilah bayar harga dalam mengikut Yesus itu ada? Bayar harga bukan sekedar pengorbanan dan konsekuensi, tetapi berbicara mengenai keutamaan hidup kita adalah Kristus. Itulah bayar harganya, memikul salib setiap hari. Betul kita sudah diselamatkan, tapi kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tapi Yesus yang menjadi utama karena kita sudah ditebus. Saya mau saudara memahami hal ini di Jumat Agung ini di 2 Korintus 5 ayat 15 firman Tuhan berkata. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Betul, Yesus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri.
tetapi untuk Dia yang telah mati, yang telah dibangkitkan untuk mereka. Ini adalah tujuan kematian Yesus dalam hidup setiap orang percaya. Yesus mati supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Ada 3 hal yang kita boleh lihat di situ. Yang pertama adalah pertama-tama supaya mereka hidup. Setiap orang yang percaya hidup. Secara rohani dia dihidupkan. Memiliki hubungan dengan Bapa, memiliki koneksi dengan Bapa, terhubung dengan Bapa. Itu hidup secara rohani. Jadi kita diselamatkan melalui kematian Yesus. Saudara menjadi hidup, artinya manusia rohani saudara dihidupkan untuk memiliki hubungan dengan Bapa. Itu tujuan kematian Yesus. Supaya mereka hidup. Supaya mereka hidup. Bahkan firman Tuhan di Yohanes 10:10, supaya mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Dan yang kedua, supaya orang yang hidup, tujuannya lagi ada. Bukan hanya sekedar hidup, tapi tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini dalam Bapak Ibu Saudara. Setiap tahun Bapak Ibu Saudara boleh kita merayakan Jumat Agung. Kita nangis ketika kita perjamuan kudus. Kita nangis ketika nonton film bagaimana penyaliban Yesus. Kita menangis, bersedih, oh begitu menderitanya Yesus. Tapi hanya sampai seperti itu, sampai tingkat perasaan. Tuhan gak mau kita mengerti, atau Tuhan gak mau kita hanya sampai kepada pemahaman tingkat perasaan. Kalau sampai hanya tingkat perasaan, hanya bikin nangis. Bukan. Ada tujuannya, saudara sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri adalah orang yang egois. Yang penting perasaannya, yang penting pendapatnya, yang penting apa yang dia mau, yang lain gak peduli. Yang penting aku. Ada seorang penafsir Alkitab katakan bahwa the root is sin, is I. Akar daripada segala dosa adalah aku. Aku. Yang penting aku. Aku gak mau begini, aku maunya begitu. Aku gak mau disakiti, tapi dia menyakiti. Aku begini, pendapatku begini, harusnya begini. Hidup untuk dirinya sendiri. Pada saat sekarang, ketika kita menghadapi begitu banyak orang mengalami kelemahan, begitu banyak orang yang membutuhkan jawaban saat ini. Bagaimana engkau sebagai orang yang sudah ditebus, yang percaya karya Yesus dalam hidupmu, yang percaya bahwa Yesus sudah mengampunimu, yang percaya bahwa engkau menjadi anaknya, bagaimana reaksimu ketika ada orang-orang yang membutuhkan bantuan? Apa yang saudara lakukan? Jangan menutup mata melihat keadaan orang yang perlu ditolong. Jangan menutup mata ketika orang-orang membutuhkan jawaban. Saudara bisa memberikan penghiburan. Saudara bisa memberikan kekuatan. Saya berkali-kali diingatkan oleh banyak kali khotbah saya dengar. Saya bersyukur kalau hari Minggu saya mendengar banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja berkhotbah. Ada satu pesan yang sama yang mereka sampaikan. Kita melewati krisis ini. Ini badai datang, tapi badai ini pasti akan pergi. Krisis ini terjadi, tapi dia gak akan bertahan lama. Dia akan pergi. Bukan waktu-waktu ini yang paling penting, yang menjadi fokus kita. Tapi bagaimana keadaan kita setelah ini lewat? Apa yang terjadi dalam hidupmu setelah kita melewati ini? Apakah engkau menjadi orang yang lebih kuat, lebih bijak, lebih dewasa? Bapak Ibu Saudara,
Kalau di Jumat Agung ini Bapak Saudara hanya hidup untuk diri sendiri lagi. Di masa-masa saat ini. Saudara sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saudara harus pahami bahwa ketika Yesus mati, dia katakan aku mau. Saya baca sekali lagi bahwa apa tujuan Yesus mati? Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya ada alasannya, ada tujuannya. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dan kemudian yang ketiga, supaya mereka hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk penebus. Hidup untuk Yesus, maka tidak ada lagi yang namanya keakuan tadi. Maka tidak akan ada lagi yang berkata aku yang perlu, aku yang penting, ini aku lagi susah. Maka tidak akan ada lagi yang berkata harusnya aku dimengerti. Orang yang hidup untuk Kristus, seperti Paulus katakan, semua kemegahan, semua kehebatan-kehebatannya di masa lalu, keberhasilannya, Paulus katakan, dianggapnya sampah. Dianggapnya sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih besar dari semuanya. Pengenalan akan Yesus lebih utama daripada hal yang lain. Saya mau saudara memandang salib Kristus itu, menyadari akan hal ini. Bahwa Tuhan Yesus mati. Dia menebus hidupmu dari cara yang lama. Supaya engkau hidup terhubung dengan Bapa. Hidup secara rohani. Rohanimu dibangun, rohanimu dibaharui dari sehari ke sehari. Dan supaya engkau hidup tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Dan yang ketiga, engkau hidup untuk Tuhan. Berapa waktu lagi masa kita hidup di dunia? Jangan habiskan waktu sisa hidup kita di dunia hanya untuk hidup untuk diri kita sendiri. Sehingga pada suatu saat kita mikir, wah sudah waktunya kembali ke rumah Bapa. Saya belum pernah memberikan hidup saya untuk Tuhan. Ada suatu cerita saya baca di Italia, seorang kakek yang sudah tua. Dia dirawat di rumah sakit dan memakai ventilator. Saudara tahu di ICU itu dia memakai ventilator. Dia memakai ventilator beberapa hari. Setelah dia dilepaskan selesai, dia sehat. Dokter memberikan kwitansi kepadanya yang harus dibayar. Kemudian kakek itu menangis. Dia menangis, dia harus membayar. Dokter berpikir, pihak rumah sakit berpikir, kakek ini gak punya uang. Orang yang tua ini mungkin gak punya uang untuk membayar. Dengan iba seorang dokter, gak apa-apa kakek gak bisa bayar. Gak apa-apa, nanti kita bantu bayar. Kakek itu bilang seperti ini. Saya bersedih bukan karena saya tidak bisa bayar. Saya menangis bukan karena saya tidak bisa bayar. Saya menangis karena untuk beberapa hari saya memakai ventilator dan saya diberikan napas lewat ventilator itu, diberikan oksigen untuk tetap hidup. Hanya beberapa hari harganya seperti ini. Berapa banyak tahun-tahun, hari-hari yang saya lalui diberikan gratis sama Tuhan. Dan saya gak bayar apa-apa sama Tuhan. Akhirnya dokter merasa tertampar juga dengan pernyataan kakek itu. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya. Ketika saya berdoa pagi hari, Tuhan katakan, bersyukur untuk hari yang baru. Bersyukur semua jemaat keadaan baik, tidak ada yang kena virus. Saya bersyukur, saya bilang saya bersyukur Tuhan. Terima kasih kami masih boleh bangun pagi. Kita ada grup WhatsApp, di grup itu ketika melaporkan mereka sedang membaca Alkitab. Saya senang ketika mereka baca Alkitab. Ketika Bapak saudara baca Alkitab dan saudara laporkan di grup WhatsApp itu, saya senang, berarti saudara sehat.
Di tengah-tengah masa ini hanya satu pokok doa saya yang paling penting saya katakan, Tuhan saya gak mau menguburkan jemaat di tengah-tengah pandemi virus ini. Tuhan lindungi setiap mereka. Jagai setiap mereka. Saya menjerit kepada Tuhan, saya mohon belas kasihan-Mu. Dan saya lakukan tiap pagi pada saat orang-orang belum bangun. Saya berseru kepada Tuhan. Dan saya bersyukur setiap hari, Tuhan terima kasih. Begitu banyak hal anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Sama seperti kakek tadi, ventilator. Dengan harga yang mahal setiap hari dia bayar. Hanya beberapa hari dia kaget dengan jumlah seperti itu. Tapi dia bertahun-tahun panjang hidupnya. Dia tidak pernah bayar sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari di Jumat Agung ini. Saya mau mendorong saudara mengerti betapa cintanya Tuhan akan engkau. Mengertilah kematian Yesus bukan sampai tingkat perasaan. Yang hanya bikin nangis sesaat. Dan setelah itu lupa. Dan setelah itu berjalan lagi. Lupa kebaikan Tuhan. Lupa anugerah Tuhan. Lupa tujuanmu. Diselamatkan. Kau diselamatkan supaya kau hidup. Punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kau diselamatkan supaya kau tidak hidup lagi untuk dirimu sendiri. Kau diselamatkan supaya kau bisa hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan saja tujuan hidup kita. Dalam sisa waktu-waktu ini mari berusaha senangkan Tuhan. Berusaha untuk menyukakan hatinya. Oleh karena itu saya mendorong berkali-kali di mana saya berkhotbah, saya mendorong mari terus bangun hubunganmu, keintimanmu dengan Tuhan. Karena hanya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kita kaya. Saya percaya bahwa ketika saudara menyembah, merendahkan diri, menyembah, mencari wajah Tuhan setiap pagi, Tuhan senang. Tuhan sangat senang. Mari saudara mengerti bahwa firman Tuhan ini harus digenapi dalam hidup kita. Jika Kristus mati, Dia mau kita hidup. Supaya kita hidup. Kita hidup bagi Dia. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Mari menjadi gereja. Bagikan kebaikan kepada orang lain. Tolong orang lain. Tolong orang lain yang susah. Take action Bapak Saudara. Take action, melakukan. Dan saudara harus tahu bahwa ketika saudara menabur, maka Tuhan melihat dari surga. Wow. Orang-orang yang hidup tujuannya untuk Tuhan. I don't care. Yang lain-lain gak penting banget. Nyenengin Dia yang penting. Gak kepeduli menyenangkan manusia, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan manusia Bapak Saudara. Pagi saudara dipuji, malam saudara bisa dimaki. Di depan saudara bisa berkata baik-baik, di belakang saudara itu manusia. Tapi kalau menyenangkan Tuhan, oh curi perhatian Tuhan, curi perhatiannya. Senangkan Dia, katakan Tuhan aku mau hidup bagimu. Dalam sisa hidupku aku mau hidup bagimu. Orang tua yang seperti ini yang saya katakan mewarisi warisan yang ilahi kepada anaknya. Warisan yang diterima oleh anak-anakmu adalah warisan ilahi yang seharusnya yang kita berikan. Mari kita renungkan kematian Kristus, penderitaan yang dialami oleh Yesus saat ini. Dengan membuat sebuah keputusan. Percaya sungguh-sungguh akan Dia. Kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Tapi kalau tidak percaya, saudara tidak akan menerima keselamatan. Jadi yang pertama adalah percaya bahwa Yesus mau mati buatmu. Percaya Yesus telah mati untuk menebus dosamu. Dan yang kedua, mari kita hidup untuk Kristus. Kita berhenti hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan, memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Manusia rohani kita terkoneksi dengan Tuhan. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan dan kita lakukan di Jumat Agung ini.
Kita akan perjamuan kudus. Sebelum kita perjamuan kudus, saya mau kita menyanyikan sebuah lagu Bukan Dengan Barang Fana. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan anggur dan juga roti. Kita mengingat kematian Yesus. Seperti saya katakan lagi tadi, bahwa jangan hanya sampai tingkat perasaan, sampai tingkat jiwa, pemahaman, pengertian akan kematian Yesus. Mari sampai ke tingkat rohmu, sehingga kau mengalami kuasa kematian Yesus dan menyadarkanmu betapa kasihnya yang besar, betapa dia mau mati buatmu dan punya tujuan yang besar untukmu, supaya kita hidup untuk dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya akan baca firman Tuhan dari Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nubuatan Nabi Yesaya berbicara tentang Yesus di sini. Dan itu digenapi. Itu yang kita rayakan hari ini. Itu yang kita peringati hari ini. Kematian Yesus. Kematian Yesus untuk apa? Untuk memberikan keselamatan bagi kita. Untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Untuk memberikan kita kemenangan. Mari berdoa. Terlebih dahulu engkau berdoa, mempersiapkan hatimu. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari berdoa secara pribadi, minta pengampunan dari Tuhan.
Mengakui kepada Tuhan bahwa kita sering sekali hidup hanya untuk diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri, ego kita sendiri. Bertahun-tahun kita merayakan, memperingati kematian Yesus, tapi hidup kita tidak berubah. Kita hanya sampai memahami tingkat perasaan sedih. Yang Tuhan inginkan hari ini, buat keputusan kau mau hidup untuk Tuhan. Saya berikan waktu saudara berdoa secara pribadi. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dengan berdiri mengangkat roti ini. Lihat cinta Tuhan. Dia buktikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Maukah kita berjanji untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan, yaitu hidup untuk Dia. Firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ini janji Tuhan. Mari arahkan mata imanmu kepada janji Tuhan ini. Perlindungan dari darah anak domba Allah atas setiap orang percaya. Ini tubuhnya yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dia menjadi korban keselamatan. Dan dia menjadikan kita benar di hadapan Tuhan. Dan kau mendapatkan janji Tuhan. Kau mengalami janji Tuhan. Perlindungan dari Tuhan engkau alami. Mari angkat roti ini. Makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi. Firman Tuhan tadi katakan, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Penyakitmu secara jasmani mengalami kesembuhan saat ini. Penyakitmu secara rohani juga harus disembuhkan. Ada pertobatan yang terjadi. Hatimu berbalik kepada Tuhan. Ini darah yang dicurahkan. Darahnya tertumpah. Ya buktikan karena cintanya. Mari buktikan cintamu kepada Tuhan. Untuk mau hidup menyenangkan Tuhan. Mari minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
memisahkan kasih kami kepada Tuhan. Biar hari kami mau berjanji akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Mengutamakan Engkau Tuhan lebih dari apapun. Hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Mencari perhatian surga. Mengejar Engkau. Bergaul intim dengan-Mu Tuhan. Biar jangan Jumat Agung ini kami lewati tanpa ada pertobatan. Roh Kudus menjamah setiap hati umat-Mu. Percaya kuasa kematian Yesus. Tujuan kematian-Mu supaya kami hidup untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan terus bertumbuh dan memberikan perubahan dalam hidup kita. Karya Yesus itu sungguh luar biasa dan tujuannya apa? Hanya untuk memberikan kita kemenangan. Amin. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saudara mau lebih lagi memuji Tuhan, hanya Dia yang terhebat. Amin. Amin. Come on. Salibkan
kita sudah menyelesaikan ibadah Jumat Agung hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara juga ikut menyaksikan, menonton juga ibadah online hari Minggu. Kita akan merayakan Paskah. Pastikan Bapak Ibu Saudara berkumpul dengan keluarga untuk merayakan Paskah bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Kami telah menyelesaikan ibadah ini. Biarlah umat-Mu terus berharap dan bergantung kepadamu. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati.